pastikan kamu sudah mengklik tombol like, subscribe, lonceng, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam khatamul anbiya wal mursalin la nabiyya ba'da amma ba'd. Fa ya ayyuhal hadirun wal hadirat rahimakumullah. Faqalallahu ta'ala fi kitabil karim wa bi qaulihi yahtadil muhtadun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqtaraba lin-nasi hisabuhum wa hum fi ghaflatin mu'ridun. Shadaqallahul azim. Summa faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, awalu yuhasabu li 'abdihi yaumal qiyamah as-shalah. Idza salahat sairu amalihi wa idza fasadat sairu amalihi. Hadis rawahu Muslim. Telah semakin dekat kepada manusia hari penghitungan amal baik dan amal buruk. Namun sebahagian dari mereka banyak juga yang berlalai-lalai menghadapinya. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya, surat Al-Anbiya, surat yang ke-21 ayat yang pertama. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, amalan pertama dihisab nanti di hari kiamat adalah tentang solat. Apabila solatnya bagus, solatnya diterima oleh Allah, maka mengikutlah ibadah-ibadah yang lain. Tetapi manakala ibadah solatnya rusak, maka berpengaruhlah kepada amalan-amalan yang lainnya. Hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim. Bapak Ibu jemaah maghrib rahimakumullah, bersyukur kita kepada Allah pada malam hari ini. Allah izinkan kita dengan kudratnya kita bisa melangkahkan kaki, mengayunkan tangan dari rumah kita masing-masing dalam rangka melaksanakan ibadah salat maghrib secara berjemaah dalam keadaan sehat walafiat. Sehat Bapak Ibu? Jadi kalau kita bangun tidur kan kita baca doa, alhamdulillahillazi ahyana. Segala puji bagi Engkau ya Allah yang telah menghidupkan aku kembali. Apa tandanya hidup Bapak Ibu? Tanda hidup itu ada 3. Pertama, tandanya hidup itu kalau ada gerak. Nah, jadi kalau layadoyo bergerak berarti hidup. Gerakkan kaki kita bisa melangkah. Gerakkan tangan kita bisa mengambil, menjangkau, melenggang. Gerakkan jantung itu berdenyut. Gerakan mata berkedip. Semua itu menandai suatu kehidupan. Andaikan nikmat Allah berupa kudrat gerak diambil oleh Allah, maka kita sudah boleh dikatakan sudah meninggal. Bahkan kalau kita hitung nikmat Allah dalam bentuk gerak ini mungkin tidak mampu kita menghitungnya. Bapak Ibu, salah satu media
Medical News Today itu para ahli merekomendasikan kalau seseorang sudah berumur 40 tahun ke atas itu dianjurkan untuk maraton atau berjalan kaki, Pak. Itu minimal 60 menit dalam satu hari. Jika seseorang maraton 60 menit rata-rata dalam satu hari, maka dia sudah melangkah setara dengan 12.000 langkah. Nah, itu gerak berarti, Pak. 12.000 langkah itu lebih kurang 7 kilo. Nah, sudah berapa menit kita bergerak dari pagi, Bapak Ibu? Sudah berapa kilo ya? Tidak membutuhkan bantuan orang lain, tidak bertongkat, bisa berjalan sendiri. Andaikan satu saja urat ini yang tidak bergerak, katakan urat terjepit atau disebut dengan urat tasapi, ya kan? Satu saja dari sekian miliar urat saraf ini itu berpengaruh, Bapak Ibu. Jadi ada keluarga Bapak Ibu, urat saraf terjepit, itu tidur tidak nyenyak, kemudian bergerak tidak stabil. Satu saja urat terjepit. Dianjurkan untuk berenang, tetapi masih belum maksimal. Jadi kita syukuri aja, Bapak Ibu, nikmat Allah yang Allah berikan kepada kita. Jadi kata Allah, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabila syadid. Jika kamu bersyukur atas nikmat yang aku berikan, pasti akan aku tambah. Tetapi jika kamu kufur, ingkar, membangkang, ingatlah azabku sangat pedih. Makanya dalam moto kehidupan itu, Bapak Ibu, ketika rezekimu bertambah, maka turunkan gaya hidupmu. Niscaya Allah akan menambah rezekimu. Jadi kalau bertambah rezeki, turun gaya hidup seketek. Ya kan? InsyaAllah Allah akan menambah rezeki. Jadi Bapak Ibu, kalau ada orang rezeki, mari kita berbagi. InsyaAllah rezeki kita akan ditambah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, tandanya hidup itu ada rasa. Bapak Ibu, setelah kita selesai sholat, ada suatu ketenangan atau tidak, Bapak Ibu? Nyaman Bapak Ibu? Tapi kalau seandainya awaklah terbiasa dengan salat di tepat waktu, kemudian kita terlambat, ya kan? Mungkin berbagai macam faktor, itu ada semacam kegelisahan. Contohnya Bapak Ibu, umpamanya Bapak Ibu pergi berwisata, pergi berjalan-jalan. Bapak Ibu, kita biasanya melaksanakan sholat itu tepat waktu. Kini otakku melaju capek, maghrib lah hampir habis lah. Akhir-akhir ada rasa apa tu tak, Bapak Ibu? Kegelisahan tu tak? Pasti ada kegelisahan, Bapak Ibu. Itulah rasa yang Allah berikan kepada awak. Jadi rasa ketenangan, rasa kenyamanan, rasa kekusukan. Apalagi dalam masjid, Bapak Ibu, dengan kita duduk tenang, duduk berzikir, duduk mendengarkan tausiah, itu luar biasa ketenangan yang Allah berikan kepada kita. Bahkan pahala terus mengalir, tak terputus-putusnya, Pak Ibu. Kata Nabi, hudurul majlis alim afdalu min salatin alfin rakaatin. Mendengarkan pengajian agama lebih baik daripada salat sunat 1000 rakaat. Wa iyadatin maridin, lebih baik daripada melihat 1000 orang yang sakit. Wa iyadatin janazatin alfin, lebih baik daripada menyelenggarakan 1000 orang jenazah. Itu luar biasanya Bapak Ibu mendengarkan ceramah, ya kan? Yang ketiga, tandanya hidup itu kenal atau tahu atau respon. Orang kalau tidak kenal dengan diri lah, berarti dah
meninggal. Makanya kata ahli tasawuf, man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Siapa yang kenal dirinya, kenal Tuhan. Lupa diri, lupa Tuhan. Bapak Ibu, kita syukuri nikmat Allah dalam bentuk apapun yang Allah berikan kepada kita, terutama dalam bentuk gerak, rasa, dan kita respon terhadap lingkungan. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang selalu bersyukur kepadanya. Salawat dan salam buat junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Kalau orang menyebut nama Muhammad, kira-kira sambungannya Pak Ibu? Sallallahu alaihi wasallam. Jangan ragu-ragu ya Pak Ibu. Sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu, kenapa kita sedapat mungkin ketika kita ada luang waktu ataupun nama Nabi Muhammad disebut, kita lanjutkan dengan sallallahu alaihi wasallam, kita bersalawat kepada beliau. Nah, Bapak Ibu, di dalam Al-Quran itu kan ada namanya surah Al-Lahab, Bapak Ibu. Tabbat yada abi lahabi wa tab. Nah, di situ ada namanya Abu Lahab. Si Abu Lahab itu Bapak Ibu, paman Nabi. Jadi setahun setelah Abu Lahab meninggal, Bapak Ibu, itu salah seorang paman Nabi bernama Ibnu Abbas. Itu dibaca dalam buku Meneropong Al-Quran dan Hadis Sahih. Jadi dikisahkan Bapak Ibu, 1 tahun setelah Abu Lahab meninggal, maka Ibnu Abbas itu bermimpi ketemu dengan Abu Lahab. Terjadilah dialog. Kata Ibnu Abbas, wahai Abu Lahab, bagaimana keadaanmu di dalam kubur? Kata Abu Lahab, aku sangat tersiksa di dalam kubur. Aku sangat tidak nyaman dalam kubur. Tetapi sekian siksaan yang aku terima, ada suatu saat di mana siksaan kuburku diringankan oleh Allah. Lalu dijawab oleh Ibnu Abbas, kapan engkau mendapat keringanan siksaan kubur? Lalu Abu Lahab mengatakan, aku setiap hari Senin mendapat keringanan siksaan kubur. Ditanya lagi oleh Ibnu Abbas, kenapa engkau hari Senin itu mendapat keringanan siksaan kubur? Kata Abu Lahab, karena hari Senin itu aku mendapat kabar gembira dari salah seorang bernama Suwaibah As-Salamah. Suwaibah As-Salamah adalah seorang budakku. Dia berlari-lari memberikan informasi kepadaku bahwasanya lahir seorang laki-laki bernama Muhammad, dan itu keponakanku. Saking gembiranya aku dengan kedatangan seorang laki-laki bernama Muhammad, maka aku merdekakan Suwaibah As-Salamah. Itu tepat pada hari Senin. Dengan kegembiraan itu tadilah datangnya seorang Muhammad, itu tepat hari Senin, maka setiap hari Senin aku mendapat keringanan siksaan kubur. Itu Pak. Itu kita baca dalam buku Meneropong Al-Quran dan Hadis Sahih. Itu kisahnya Pak Ibu. Jadi kalau disebut nama Nabi Muhammad, semaksimal mungkin kita lanjutkan sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang berbahagia, sekarang Jumat kedua bulan Februari bertepatan dengan 15 Syakban 1446 Hijriah, bertepatan pula dengan tanggal 14 Februari 2025. Artinya apa Bapak Ibu?
Tidak berapa hari lagi kita akan memasuki bulan suci Ramadan. Maka karena bulan Sya'ban tidak berapa hari lagi akan habis dan kita bertemu dengan Ramadan, maka ayat yang kita baca tadi Bapak Ibu itu terdapat dalam surat Al-Anbiya ayat yang pertama. Iqtaraba lin-nasi hisabuhum wa hum fi ghaflatin mu'ridun. Telah semakin dekat kepada manusia hari penghitungan amal baik dan amal buruk. Namun sebahagian dari mereka banyak juga yang berlalai-lalai menghadapinya. Makanya Bapak Ibu, hadis Rasulullah SAW dalam bentuk doa itu 2 bulan menjelang Ramadan itu Rasulullah sudah mempersiapkan diri dan sahabat-sahabat beliau termasuk dengan doa. Makanya doa sering kita dengar, kita baca Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban balighna Ramadan. Lihat doa Pak Ibu baca tu. Itu doa Rasulullah tu Pak Ibu yang kita kutip dalam buku Majmu'atun Minad Du'a mi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Doa ketika menyambut bulan suci Ramadan. Nah, sekarang sudah bulan Sya'ban. Jadi kalau belum Bapak Ibu tidak salah kiranya kita untuk sering-sering membaca doa tersebut. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa balighna Ramadan. Ya Allah, berikan kepada kami keberkahan pada bulan Sya'ban, panjangkan umur kami bertemu dengan bulan Ramadan. Sebab Bapak Ibu, ketika kita bertemu dengan Ramadan itu suatu kebahagiaan yang luar biasa. Apalagi kalau kita ambil, kita kutip, kita baca hadis Rasulullah. Apa kata Rasulullah Bapak Ibu? Qad ja'akum syahrul mubarak iftaradallahu alaikumus siyam. Sungguh telah datang kepada kalian bulan yang penuh keberkahan, bulan Ramadan. Iftaradallahu alaikumus siyam. Allah mewajibkan kamu berpuasa. Tuftahu fihi abwabal jannah. Pada bulan Ramadan itu pintu syurga dibuka selebar-lebarnya. Jadi pintu syurga dibuka selebar-lebarnya. Jadi kata Nabi, qad ja'akum syahrul mubarak iftaradallahu alaikumus siyam tuftahu fihi abwabal jannah wa tughlaqu fihi abwabal jahim. Ditutup pintu neraka. Wa tughallaku fihi syayatin. Musuh Allah iblis dibelenggu. Wa fihi lailatun khairum min alfi syahr. Pada bulan Ramadan itu terdapat suatu malam khairum min alfi syahr, lebih baik dari 1000 bulan. Man hurima khairaha faqad hurim. Siapa yang tidak mendapatkan, siapa yang tidak bertemu dengan malam itu, rugilah dia sepanjang masa. Yang disebut dengan malam Lailatul Qadar. Jadi adanya malam Lailatul Qadar itu terdapat pada bulan Ramadan. Sudah berapa teman-teman kita Bapak Ibu yang sudah pergian duluan dari kita tidak dapat lagi bertemu dengan Ramadan sekarang? Nah, ketika kita coba mengali-ngalikan atau coba menghitung-hitung Bapak Ibu, 1000 bulan itu lebih kurang 83 tahun. Jadi kalau kita bertemu dengan bulan Ramadan dan bertemu dengan malam Lailatul Qadar, maka amalan ibadah yang kita lakukan itu sama dengan 83 tahun kita melakukannya. Padahal kalau kita lihat hadis Rasulullah Bapak Ibu, ammaru ummati baina sittin wa sab'in.
umur umatku berkisar antara 60 sampai 70 tahun. Wa aqalluhum ma yajuzu dzalik, jarang yang lebih dari itu. Jadi rata-rata Bapak Ibu kata Nabi, umur umat Nabi itu, umur kita ini itu berkisar antara 60 sampai 70 tahun. Jarang yang lebih dari itu. Apa contohnya Bapak Ibu? Kadang-kadang kematian itu kan suatu hal yang misteri. Yang misteri dalam kehidupan awak. Tidak satu pun kita yang tahu kapan jam kehidupan itu akan berakhir. Contohnya apa Bapak Ibu? Setelah salat isya ko mampu ke pai takziah. Jadi beliau ko dapat penyakit usus buntu Pak. Jadi dirawat rumah sakit, dioperasi. Dah setelah dioperasi sudah itu menunggu kesembuhan atau pemulihan. 2 hari setelah itu rupanya terjadi infeksi di tempat operasi ke tadi. Akhirnya disedot Pak, disedot melalui selang. Ketika penyediakan tadi beliau muntah, ya kan, mengeluarkan cairan yang ada dalam perut beliau tadi yang bekas operasi tadi. Ketika muntah itu tadilah beliau menghembuskan napas yang terakhir. Biasanya kan orang operasi usus buntu itu biasanya kan tidak operasi berat ada Pak, ya kan? Tetapi itu ajal menyebut Pak. Jadi kalau dikecen operasi itu orang meninggal, tidaklah ada Pak Ibu. Ada sebelum itu sebulan menjelang operasi itu Pak Ibu ada operasi kista. Operasi kista. Jadi Bapak Ibu setelah operasi 3 hari sudah itu rupanya mungkin padusi kane seketik dek pisau rahim tu Pak, terjadi pendarahan. Akhirnya jadi koma itu kan. Setelah ditangani oleh dokter kembali, alhamdulillah sudah stabil. Besoknya kebalik lah Pak Ibu. Artinya apa? Ana urid wa antum turid fa'alun lima yurid. Kamu berencana, orang lain pun berencana, tetapi rencana Allah juga lah yang matang. Termasuk malam kini ya Pak Ibu, ke rencana Allah Pak Ibu. Yang seharusnya kalau menurut jadwal calik di papan pengumuman itu kan yang akan mengisikan Buya Mafril. Tapi beliau tadi jam 6 tadi beliau menelpon tidak takaja kemari dah Pak. Karena ada kegiatan mungkin tak di luar kota tak tahu dah. Tidak takaja. Jadi beliau tadi mempercayakan kepada Allah untuk mengisi. Itu kan bahagian dari ana urid wa antum turid fa'alul lima yurid. Kamu berencana, orang lain pun berencana, tetapi rencana Allah juga lah yang matang. Maka Bapak Ibu diizinkan Allah bisa kemari bertamu ya Bapak Ibu untuk memberikan tausiah. Dan sebenarnya tausiahku adalah untuk mengulang-ulang, merefleksi kembali, tafakur kembali. Kecek Nabi, tafakkaru fis sa'ah khairum min ibadatin sanatin. Merenung sejenak lebih baik daripada beribadah 1 tahun. Jadi kalau pengajian kadiagia, mungkin Bapak Ibu lebih tinggi pengajian dari yang pengalaman Bapak Ibu lebih luas. Karena diantarkan, diberikan oleh mubalih-mubalih kondang. Cuman kita adalah mengevaluasi, mengintrospeksi diri kembali, terutama Ramadan yang akan datang ini, sudahkah siap kita untuk menghadapinya? Apa yang perlu dipersiapkan Pak Ibu? Yang pertama ibadah Pak. Ya kan? Ibadah, hadis Rasulullah tadi, awalu yuhasabu li abdihi yaumal qiyamah as-shalah. Pertanyaan pertama nanti atau amalan pertama dihisab oleh Allah nanti di hari kiamat itu adalah tentang salat. Iza salahat sairu amalihi. Apabila baik, apabila bagus, apabila diterima ibadah salatnya, mengikutlah ibadah-ibadah yang lain. Apabila ibadah salatnya ditolak, maka
ditolaklah ibadah-ibadah yang lain. Begitu pentingnya Bapak Ibu. Sekarang Bapak Ibu, sudahkah kita mengevaluasi bacaan solat kita? Bapak Ibu, kita Sumatera Barat hari ini kehilangan seorang tokoh ya Pak Ibu ya, yaitu Dr. Haji Raffles, seorang qori internasional yang berasal dari Sumatera Barat. Jadi ketika beliau memberikan materi tentang sertifikasi imam Bapak Ibu. Jadi imam-imam yang di masjid ini sebelum Covid itu kan setiap tahun tu ada sertifikasi imam. Beko setelah disertifikasi dia sertifikat Pak. Termasuk guru-guru mengaji kan ada sertifikasi Pak. Jadi ada guru mengaji, ada guru MDA, ada imam, itu disertifikasi. Salah satu tutorialnya atau pengajarnya itu adalah Pak Haji Raffles. Jadi ketika kami mengikuti Bapak Ibu, sebenarnya kalau mau balik kok kan tak perlu benar dites dah sudah. Lalu lulus sebenarnya kan. Tapi memang beliau tes. Ada kawan yang tak lulus ketika itu Pak, dapat sertifikat tu. Nah, apa tesnya Pak Ibu? Memang disuruh mana untuk gerakan solat serta bacaan kau tadi. Terutama penekanannya surat Al-Fatihah. Dan itu beliau berikan buku panduan. Salah sakit awak membaca surat Al-Fatihah itu Pak Ibu, itu berbeda artinya. Itu lebih biasa. Jadi kalau tadi itu ada orang tua kita atau bapak kita yang ditunjuk sebagai imam, itu bagus tuh Pak Ibu. Kenapa? Nah kini kok kadang-kadang Bapak Ibu, anak-anak kan tidak asing lagi, anak-anak azan. Kan itu Bapak Ibu ya? Lah fenomenalnya nampaknya. Azan anak-anak, beko didik ke subuh anak-anak. Sebenarnya Bapak Ibu, kalau lah azan anak-anak, tak ada apa-apa tu anak-anak jadi imam betul lah. Nah, sebenarnya bagus Bapak Ibu. Tapi kalau melihat Rasulullah, kok Bilal bin Rabah tu yang ditunjuk oleh Rasulullah untuk muazin. Karena suaranya memang rancak. Tak ada anak-anak suruh dari Rasulullah tu. Kini kok terjadi anak-anak. Beko takutnya imam ko jadi anak. Supaya mengantisipasi itu Bapak Ibu, maka imam-imam masjid yang ada di Kota Padang ko disertifikasi sesuai dengan APBD yang ada. Setelah disertifikasi beko kalau lulus dia bagi sertifikat. Beko dianggarkan dana kepada imam ko tadi. Dapat insentif. Lebih kurang 185,000 sebulan Pak. Alhamdulillah lah. Kalau guru mengaji kan pakai apa dapat pakai standar A, B, C nilainya Pak. Tidak nak pandai nak apa nak namanya membaca guru mengaji ko. Ikut tes dapat nilai C. Dapat 300 sebulan gitu kan. Beko terima rapelnya 3 bulan sekali. Termasuk imam tu Pak Ibu. Di masjid Pak dah di sertifikasi imam ya Pak. Tak. Itu diusulkan melalui BKS kecamatan kelurahan, kelurahan merekomendasikan ke kecamatan, kecamatan ke kota. Beko diadakan pelatihan. Dulu tempat pelatihannya itu di Inamuaro Pak. Salah seorang tutornya itu adalah Pak Haji Raffles tadi. Jadi disuruh mana seorang-seorang Pak. Disuruh ustaz kau baca gerakan. Jadi setelah lulus ya kan, baru dapat sertifikat ya kan. Artinya apa? Memang perlu diperhatikan benar untuk melaksanakan solat itu tadi. Cuman kita Bapak Ibu, kalau kita mau, tentu tidak salah kiranya kita minimal bertanya kepada yang kita anggaplah mampu atau bisa, kita tempat bertanya tentang bacaan solat awak. Kalau siku kan ada 2 ustaz awak buat. Ya kan? Kalau tidak dapat dia beliau ko karena beliau ko sedang menuntut ilmu, wajar saja tu. Beko tanya ke dosen yang lebih senior itu atau dosen-dosen. Karena Bapak Ibu,
anak-anak yang tinggal di masjid tu tidak tertutup kemungkinan ada juga kelirunya. Kamu pernah keliru Pak? Keliru ketika imam kau Pak? Itu tahun 92 tu Pak Ibu. Itu ingat benar. Jadi awak imam di salah satu masjid namanya Masjid Taufik Lapai Pak. Di awak baru kuliah baru. Naik mimbar. Rupa setelah datang mimbar kau ada dosen awak. Dosen itu dosen hadis iaitu Dr. Amir Shah. Jadi Bapak Ibu tentu pastilah ada groginya Pak ya. Awak baru ke kuliah baru. Kau dicari di belakang atau di muka awak seorang dosen senior Pak Dr. Amir Shah, kan? Jadi ketika bacaan salat Bapak Ibu, salat Jumat, ya kan? Bacaan wabasyiril ladzina amanu itu nombor bawaan Pak. Wabasyiril ladzina amanu wa amilus solihati anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar kullama ruziku minha min samaratir rizqa qalu hadzal ladzi ruziqna min qabl wa utubihi mutasyabiha wa lahum fiha azwajum mutahharah wa hum fiha khalidun. Kan tu ayat Pak. Tak baca saketik khalidin. Itu jadi masalah Pak. Nyokan bacaan tadi khalidun. Jadi dek kerogi mungkin Bapak tak baca khalidin. Kau di belakang Pak Dr. Amir Syahruddin Bapak. Itu 92 kejadian Pak. Jadi kebijaksanaan beliau ko tadi lah pulang sadanya Pak, lah bubar jemaah sadanya. Kan tinggal awak berdua itu di beliau. Jadi berhadapanlah nandah sekolah santah kecek beliau. Kalau tidak salah Pak Kuan, ayat nan anda baca tadi itu keliru bacaan yang terakhir Pak. Iya Pak. Ya coba baca dia. Dibuka Al-Quran. Dicari Al-Quran. Kayo Khalidun kan, tidak Khalidin. Ya. Maaf Pak. Mungkin nampak dek kerugi ya Pak. Itu saya lah Pak. Jadi Pak Ale itu Pak, supaya ananda aku bacanya Khalidun, kok ndak Khalidin, ada buku narancak. Bukunya namanya Tafahut Tafasir. Dan kedua Al-Wadih. Itu saset bukunya kecil beliau. Kalau ada jemaah nanai aji, pasan sama beliau bali buku tu 2 set. Ya kan? Jadi pelajaran yang sakete itu Bapak Ibu, kok Khalidun, kok ndak Khalidin, baca buku Al-Wadih atau Tafahut Tafasir kecil beliau. Selalu dingit Pak. Sian akan naik haji gua. Tahun 98 naik haji Mintu. Jadi ketika itu dari Makkah mau coba menelepon beliau. Ibu, coba cari pai ke toko buku, bali buku koci ya. Sudah itu koci lah ya. Besok tiba di Padang berganti pitibu. Ia balik dia beliau Pak. Saset itu berapa Ibu? 1.500.000 diuangkan di rupiah. Dapat 2. Dapatlah pelajaran dari situ Pak Ibu. Jadi dengan adanya kritikan dari orang tadi itu dan lebih ahli dari awak termotivasi ba'aku Khalidun, kok ndak Khalidin. Ada bahasa Arabnya. Ba'aku bismillah, kok ndak bismu. Itu namanya ada huruf jar. Kan ndak boleh baca bismillah, kan boleh Pak. Ba'aku bismi. Bismillahirrahmanirrahim. Kok ndak bismillahirrahmanirrahim. Kan ada makna Pak. Karena ada kaedah di situ, ada huruf jar majrur. Sama yo mereka Pak Ibu. La haula wala
quwwata illa billahil aliyil azim. Tak boleh dibaca la haula wala quwwata illa billahil aliyul. Tak boleh itu Bapak Ibu. Itu bahasa Arab tu Pak. Di mana dapat ilmu ku tadi? Dari tafsir, tafahut tafsir ku tadi. Jadi aku berterima kasih kepada Pak Amir Syarudin. Ya kan? Jadi Bapak Ibu, kalau ada awak bertanya, kalau dapat jawaban, mungkin ustaz kau bertanya pula kepada orang lain, atau disuruh balik buku ikut buah. Awak balik buku itu Bapak Ibu. Setidaknya awaklah diberikan arahan oleh orang yang punya background atau punya ilmu di bidangnya. Kini contoh saja sederhana Bapak Ibu. Kan Ramadan kemasuk Bapak Ibu lah mengevaluasi tidak bacaan salat. Kalau dengar tadi apa yang jadi imam tadi, maaf Pak ya. Tidak apa Ibu bertanya kepada beliau dengan baca awak ke beliau. Mau contoh cik Bapak Ibu. Tagak boleh tak ada Ustaz ya? Tagak lain tak ada Ustaz? Tak. Yang pertama rukun salat itu apa Bapak Ibu? Berdiri pertama niat. Iya nampak? Niat. Niat itu Bapak Ibu karajo hati atau karajo fisik? Karajo hati. Jadi rukun qalbi. Nah, niat. Makanya niat itu Bapak Ibu boleh disirkan, boleh dijaharkan. Kalau Bapak Ibu usalli fardal maghribi salasa rakaatin mustaqbilal qiblati ma'muma lillahi ta'ala. Enggak apa-apa. Ya kan? Atau disirkan saja. Ya kan? Yang sir itu apa arti Bapak Ibu? Awak saya nak tahu ya tuan. Tapi kan usalli fardal maghrib itu nak sir semua itu dah. Masih terangai orang nak sir semua itu dah. Boleh disirkan, boleh dijaharkan. Untuk memperkuat boleh dijaharkan. Nah, setelah berniat apa lagi Bapak Ibu? Berdiri tegak betul. Setelah itu apa lagi? Takbiratul ikram. Mangkat tangan. Takbir itu kan artinya Allahu Akbar. Kayak itu nampak. Ketika takbir kau tadi, membaca Allahu Akbar kau tadi, disunahkan mengangkat tangan. Jadi mengangkat tangan itu kan sunnah hukum itu Pak. Nah, kapan kita mengangkat tangan itu? Ketika dalam solat. Ada ampek-tampeknya Bapak Ibu. Dan pertama, awak mengangkat tangan itu ketika takbiratul ikram. Allahu Akbar. Takbir itu Pak Ibu, boleh tangan awak ku sejajar yo talingu awak. Boleh sejajar yo bahu awak. Ya kan? Ada contohnya dari Rasulullah. Yang tak ada takbir itu Allahu Akbar. Itu tidak ada Pak Ibu. Tapi Allahu Akbar atau Allahu Akbar. Itu yang pertama takbir. Yang kedua, bila awak mengangkat tangan tu Pak Ibu? Mau ruku. Allahu Akbar. Yang ketiga kapan Pak Ibu? Kembali dari Sami Allahu liman hamidah. Mau sujud perlu lagi Bapak Ibu mengangkat tangan? Kan tak ada Pak. Ketika mau sujud tak perlu angkat tangan lagi. Hanya ampek-tampeknya. Bila awak akan angkat tangan ku ampeknya Pak Ibu? Saat bila? Nampak tamu tadi ketika takbiratul ikram Allahu Akbar. Dan kedua ketika ruku'. Dan ketiga ketika kembali dari ruku'. Artinya setiap takbiratul ikram angkat tangan. Ketika mau ruku' angkat tangan. Ketika kembali dari ruku' angkat tangan. Anak kampeknya bila? Siap? Tahiyatul pendek. Jadi at-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis shalihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Dan itu kalau tagak Bapak Ibu. Ketika tagak itu tadi kita disunahkan untuk mengangkat tangan.
Jadi kalau ada jemaah awak mencalik, awak calik itu kan setiap kali rukuknya mangkit tangan, kembali rukuk angkat tangan betul, tapi ketika ingin sujud mangkit tangan ndak awak betulkan tu. Sebab di jemaah-jemaah aku Pak Ibu, ketika Ramadan ko kan Ramadan 10 hari pertama tu kan ramai masjid waktu Pak Ibu. Dan jarang-jarang ke masjid Pak Ibu, hanya datang itu. Awak caliklah ko. Terjadi ta'addud lil ibadah, keragaman beribadah luar biasa itu Pak Ibu. Jadi kalau bertemu dengan itu tidak salah lo awak menasihati. Nah kini untuk awak saja dulu Pak Ibu. Untuk awak saja. Kalau ada rasanya masih ragu dengan bacaan solat awak, dengan gerakan solat awak, tidak apa awak tanya dah Pak Ibu. Daripada besok ketika Ramadan lah masuk, ikan amal ibadah yang paling banyak awak lakukan adalah ibadah solat. Ternyata ibadah solat awakku tadi banyak nan ragu, ya kan? Itu dari kafiat solat baru apa dari gerakan baru Pak Ibu. Mereka mungkin duduk tahiyatul awalnya, tahiyatul akhirnya, ba'a gitu kan. Itu perlu awak bertanya. Kalau dalam wirid kan itu tak mungkin disampaikan secara detail Pak Ibu. Tapi kalau mungkin duduk secara muzakarah, bisa tu Pak Ibu. Sudah itu bacaan lagi Pak Ibu. Bacaan. Kalau dapat buat program Pak Ibu. Buat program itu Pak Ibu. Ibu kalau waktu lah masuk, minta agak 5 minit lah ada Pak Ibu ya. Ibu membaca doa iftitahnya apa Ibu? Wajatu atau Allahumma ba'id? Wajatu. Apa Bu? Allahumma ba'id. Apa Pak? Wajatu atau Allahumma ba'id? Sama. Artinya Allahumma ba'id Pak? Ya. Apa sama Pak? Allahumma ba'id baini wa baina khataaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Ya Pak? Kalau Allahumma ba'id itu Pak Ibu, itu kan singkat langsung ke doa. Allahumma ba'id baini wa baina khataaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Allahumma naqqini min khataaya kama yunqqa thawbul abdi minad danas. Allahumma ighsilni min khataaya bil ma'i wasalji wal barad. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tapi kan ada juga jemaah awak nak membaca wajatu Bapak Ibu ya. Nah, kalau Bapak Ibu ingin menambah ilmu, menambah wawasan, kalau awak hafal Allahumma ba'id, program awak tahun kini ko bisa menambah lo ilmu awak dengan wajatu yang lengkapnya Bapak Ibu bunyi kuat. Allahu akbar, wajjahtu wajhiya lillazi fatara samawati wal arda hanifan muslima wa ma ana minal musyrikin. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. La syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Allahumma antal maliku la ilaha illa anta rabbi wa ana abduka zalamtu nafsi fa'taraftu bi zambi faghfir li dzunubi jami'a. Innahu la yaghfiru dzunuba illa anta wahdini li ahsanil akhlaqi la yahdini li ahsanil akhlaqi illa anta labbaika wa sayadaika wal khairu fi yadaika astaghfiruka wa atubu ilaik. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin ila akhir. Jadi wajatu itu Pak Ibu, kalau paket Rasulullah membaca itu tidak sampai wa ana minal muslimin. Walaupun tidak salah, tetapi Rasulullah membaca astaghfiruka wa atubu ilaih. Itu paketnya Pak. Jadi boleh wajatu, boleh Allahumma ba'id. Mana paling acuk Rasulullah memakai? Kalau Rasulullah Bapak Ibu memakai, kalau beliau ikut salat berjemaah, beliau memakai doa Allahumma ba'id. Jadi kalau salat tarawih itu Bapak Ibu, kan awak berjemaah tu Pak, baca Allahumma ba'id. Tapi kalau lah salat malam, kalau salat duha, salat taubat, baca doanya wajatu. Tambah seketik dulu Pak. Umpamanya wa ana minal muslimin. Allahumma antal maliku la ilaha illa anta. Agak 2 hari itu saya tambah-tambah dulu Pak Ibu. Di bawah dalam salat tu. Insyaallah beko berakhir Ramadan doa iftitah wa full cek. Itu program Bapak Ibu. Nah Bapak Ibu, mungkin ada itu yang bisa disampaikan karena waktu sudah masuk. Ada yang perlu disampaikan Bapak Ibu? Iko mau majak saja Bapak Ibu karena waktu sangat terbatas. Tidak baik Bapak Ibu, kita evaluasi bacaan solat awak, bertanyalah. Mungkin ke Ustaz, mungkin ke Pak Iman awak tadi. Kalau ada yang ragu rasanya, ancak awak bertanya. Daripada hidup dalam keraguan sehingga ibadah awak tidak sempurna. Okey Bapak Ibu ya? Ya Pak?
kemudian takbir lagi setelah kita berdiri gitu. Oh gitu Pak. Jadi Bapak Ibu, ketika kita katakanlah jadi imam, itu gerakkan dulu baru bacaan. Gerakkan dulu baru bacaan. Kuma. Allahu Akbar. Kan Allahu Akbar kan itu Bapak Ibu, tapi Allah akan gerakan dulu tuh Pak. Mau ruku itu juga Allahu Akbar. Jadi gerakan dulu baru bacaan. Itu Pak. Gerakan dulu baru bacaan. Makanya kita tidak boleh mendahului imam kan itu Pak Ibu. Jadi imam itu gerakan dulu baru bacaan. Sehingga Imam itu dahulu sujudnya baru takbir. Ya. Ada. Tapi kita Bapak Ibu kalau di dalam kaidah berjemaah itu kan gerakan dulu baru bacaan, sehingga nanti ketika gerakan itu bacaan itu selesai akan imam makmum bergerak lagi tu, ya kan? Artinya apa? Kita tidak boleh mendahului imam, dan imam pun kan harus bijaksana juga Pak. Kalau gerak bacaan dulu baru gerakan, pasti mereka mendahului di makmum. Tapi kalau lah gerakan dulu baru bacaan, insyaallah tidak akan didahului makmum, tidak akan didahului imam oleh jamaah gitu. Tapi yang terpenting adalah gerakan dulu baru bacaan Pak. Bagus pertanyaannya. Ya. Kalau untuk tadi masalah gerakannya bacaan ya setelah bawa imam itu, kita sebagai makmum itu setelah imam membaca Allahu Akbar baru bergerak, atau pas imam membaca itu baca dia supaya mengikuti imam, tidak mendahului imam. Oh ya, makanya tadi itu kan gerakan dulu baru bacaan Bapak Ibu. Jadi ketika imam Allahu Akbar, kan imam kan sudah ruku itu, baru kita bergerak. Jadi imam Allahu Akbar, pemaikan ke Pak. Allahu Akbar kan. Jadi imam sudah membaca wa akbar, baru kita bergerak kan itu Pak. Selesai imam membaca, baru kita bergerak. Selagi imam membaca kita belum bergerak lagi. Kan siap gerak, kan? Baru kita gerak itu baru bergerak kan itu Pak. Hormat gerak, bukan hormat itu Pak, tapi hormat gerak. Geraknya itu baru angkat tangan kan itu Pak. Itu abah-abah dari salat juga itu Pak Ibu. Jadi gerakan dulu baru bacaan. Bagus pertanyaannya Bapak Ustaz. Ada lagi Bu? Kau enggak terlambat apa titik? Pas Pak? Tadi ada doa tadi Pak Ibu, boleh tak kena Pak Ibu? Buat baca sampai Ramadan, mudah-mudahan Allah berikan kepada kita kesempatan untuk bertemu dengan Ramadan tahun ini, dan mudah-mudahan Ramadan tahun ini kita maksimal melaksanakan ibadah. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa balighna Ramadan. Coba Pak Ibu. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa balighna Ramadan ya arhamar rahimin. Terlebih kurang banyak maaf, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.